Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Meskipun sempat menjadi polemik, hari ini pemerintah DKI Jakarta resmi melaksanakan uji coba belajar tatap muka. Sebanyak 85 sekolah memulai uji coba tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka terhadap 85 sekolah di ibu kota mulai hari ini hingga 29 April 2021. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan diterapkan. Mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 50% dari total kapasitas. Jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Siswa-siswi yang dapat mengikuti belajar tatap muka adalah yang diizinkan oleh orang tua murid. Jadwal belajar mengajar pun hanya seminggu 3 kali pada Senin, Rabu, dan Jumat. Dan setiap harinya proses belajar tatap muka hanya berlangsung selama 3 jam saja. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik proses belajar mengajar tatap muka yang kembali dimulai. Senang banget ya, soalnya biar anaknya juga paham dengan materi pelajaran karena selama ini kayaknya meraba gitu. Jadi selama ini kalau daring itu agak-agak sulit ya Bu ya? Agak sulit Mas. Untuk protokol kesehatan atau persyaratan ketika sebelum masuk sekolah, dari pihak sekolah apa aja sih Bu yang harus dijalankan khususnya ke anak Ibu nih? Seperti biasanya 5M yang sudah diterapkan dan kemarin kan kita sudah ada meeting online dengan kepala sekolah. Jadi sudah dijelaskan semuanya. Pembelajaran tatap muka sempat menjadi polemik di kalangan masyarakat, bahkan menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Namun, uji coba belajar tatap muka di sekolah Jakarta dalam rangka menyambut rencana Mendikbud Nadiem Makarim yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di seluruh Indonesia pada akhir Juli. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya dengan vaksinasi tenaga pengajar, mulai dari jenjang pendidikan, PAUD, hingga pendidikan tinggi. Protokol kesehatan memang masih menjadi kunci untuk memerangi COVID-19. Sekolah tatap muka baru bisa berjalan aman jika sudah memenuhi persyaratan dan mematuhi protokol kesehatan. Sayangnya ini tidak terjadi di Aceh. Pandemi COVID-19 harusnya membuat masyarakat lebih waspada dalam beraktivitas. Protokol kesehatan pun harus diterapkan. Namun pemandangan berbeda terlihat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan Aceh. Siswa dan guru tidak ada yang menggunakan masker. Selain itu, imbauan jaga jarak juga diabaikan saat proses belajar mengajar. Bahkan saat istirahat, para siswa juga berkumpul. Pihak sekolah mengaku sudah mengingatkan siswa agar menerapkan protokol kesehatan. Memang ada beberapa persen yang menggunakan masker, sebagiannya tidak menggunakan masker dikarenakan mungkin prinsip mereka, ya ini kan nggak ada masalah lagi dengan COVID. Nah untuk ke depan memang kalau ini masih diperlukan atau pemerintah masih artinya mewanti-wanti untuk kita melakukan prokes, melaksanakan prokes, ya ke depan kita tetap memberi sanksi apabila ada siswa yang tidak menggunakan masker. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh Selatan, per tanggal 5 April 2021, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 245 orang, sementara yang meninggal sebanyak 22 orang. Dari Aceh Selatan Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Jika penerapan protokol kesehatan di Aceh terbilang longgar, di Semarang, Jawa Tengah, jelang sekolah tatap muka, pemerintah daerah menyiapkan transportasi untuk mengangkut siswa. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, alat tes COVID-19 Genos disiapkan. Sekolah tatap muka akan segera dilakukan. Sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah daerah,
Di Semarang, Jawa Tengah, sarana sanitasi sesuai protokol kesehatan, pembatasan belajar di kelas, serta transportasi untuk siswa disiapkan. Persiapannya pun ditinjau langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah daerah juga menyiapkan vaksin untuk tenaga pendidik. Kita sudah bicara sama Bupati Wali Kota agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sungguh-sungguh siap. Minimal setidaknya gurunya mesti divaksin dulu. Maka itu menjadi prioritas nanti agar kita bisa memberikan vaksin kepada sekolah-sekolah yang akan melakukan uji coba tatap muka. Nanti juga dibatasi kelasnya, yang paling cocok di sana berapa, sistem transportasi sampai sekolahan, terus kemudian fasilitas yang harus disediakan untuk protokol kesehatan di sekolah termasuk SOP. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Di SMK PGRI 2 Ponorogo, guru dan siswa mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuh. Bahkan para siswa dan guru juga menjalani tes deteksi COVID-19 menggunakan Genus. Dari total 800 siswa, setiap kelas masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa saja syarat sekolah tatap muka bisa dijalankan? Sudah ada anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, selamat malam. Selamat malam. Hari ini Jakarta melaksanakan uji coba di 85 sekolah. Kalau Ibu melihatnya, apakah apa saja prasyarat dari uji coba ini untuk kemudian bisa dipraktekkan nantinya? Ya, saya kira Kementerian Pendidikan telah membuat cukup banyak regulasi terkait dengan akan dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk tahap pertama ini tentu uji coba dilakukan pada wilayah yang kecil dan jumlah yang terbatas, sekitar 85. Nanti, dan ini baru hari pertama. Saya kira sekolah-sekolah juga dilakukan penilaian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai apakah sekolah tersebut sudah layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ini adalah satu hal yang baik karena kita juga sudah lebih dari 1 tahun, dan kalau kita lihat angka kejadian kasus di Jakarta itu sudah makin turun dan indikator-indikator pengendalian di Jakarta sudah semakin baik. Oke. 85 sekolah ini kan merupakan sampel. Apakah pengambilan sampel dari 85 sekolah ini tadi bisa kemudian mewakili secara keseluruhan kondisi sekolah-sekolah yang ada di Jakarta? Ya, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang ada itu sudah mewakili, ada sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang favorit, juga ada sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah negeri di mana masyarakatnya juga tentu merupakan mayoritas dari gambaran dari mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami selain dia sampel, tapi kriteria-kriteria atau indikator yang sudah ditetapkan itu tentu sudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang saat ini hari ini memulai uji coba. Kalau sekolah favorit biasanya kan lokasinya luas, kemudian peralatannya lebih lengkap. Pasti berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Bagaimana kemudian memadukan antara uji coba di sekolah favorit dan di sekolah pinggiran tersebut? Ya, tentu ada perbedaan mendasar dari sekolah-sekolah favorit dibanding dengan sekolah-sekolah biasa. Fasilitas mereka mungkin lebih baik dibanding sekolah-sekolah biasa, tetapi sepanjang protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin seperti tadi kita lihat 5M mereka lakukan, kemudian juga kapasitas murid yang masuk juga hanya separuh, lalu waktu
waktu untuk sekolah juga masih dibatasi antara 3 sampai 4 jam, itu satu hal yang baik untuk memulai menurut pandangan kami. Oke. Nanti akan kita lihat 1 minggu ke depan, kalau memang ini baik tentu harus dilanjutkan. Tetapi yang terpenting adalah kontinuitas di dalam pengawasan, karena kadang-kadang kalau sudah dilakukan cukup lama sering lupa dengan protokol-protokol yang wajib untuk kita tetap lakukan. Oke, namanya uji coba. Dicoba kemudian harus diuji. Seperti apa hasil daripada percobaan tersebut? Prasyarat apa dari sebuah hasil uji nantinya bahwa sekolah ini sudah boleh dilakukan tatap muka? Ya, jadi walaupun sudah dilakukan tatap muka, tentu protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Kemudian tentu tidak ada transmisi terjadi pada proses pembelajaran. Ada beberapa wilayah juga memberikan beberapa fasilitas seperti di Jawa Tengah tadi, jemputan ya bagi anak sekolah, dan di Jakarta juga ada bis antar jemput untuk anak sekolah. Itu juga jauh lebih baik untuk bisa dilakukan. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah ketika mereka pulang sekolah harus bisa dipastikan bahwa mereka langsung pulang ke rumah, tidak kemudian jalan-jalan, bertemu teman, kemudian berkumpul bersama teman-teman. Nah, ini perlu pengawasan dari orang tua dan guru serta kita semua agar mereka tidak kemudian lalai dengan protokol kesehatan yang ada. Oke, salah satu prasyarat yang dibuat oleh pemerintah bahwa satu daerah boleh melakukan tatap muka adalah ketika satu daerah tersebut zonanya sudah tidak merah lagi, artinya kurva sudah turun. Jakarta termasuk yang sudah turun, tapi positivity rate-nya kan tetap tinggi, Ibu. Iya, itu masih menjadi PR kita. Jakarta secara sistematis sudah turun, beberapa indikator itu sudah sangat baik sekali. Kalau kita lihat hospitalisasi juga sudah mulai berkurang banyak, rumah sakit juga sudah mulai lengang dari pasien COVID, tapi tetap melakukan perawatan bagi pasien-pasien umum. Tetapi memang positivity rate kita masih tinggi, tapi itu disebabkan oleh banyak hal juga. Lambatnya data masuk ke dalam sistem informasi itu juga menjadi salah satu kendala. Karena kalau kita lihat jumlah testing di Jakarta dengan jumlah testing yang diumumkan oleh pemerintah terkadang agak berbeda cukup jauh. Jadi ini juga mempengaruhi positivity rate, karena positivity rate itu merupakan pembagi antara jumlah kasus positif pada hari ini dibagi dengan jumlah testing. Nah, permasalahan data testing ini yang mesti harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah DKI dengan pemerintah pusat. Apakah benar positivity rate-nya segitu ataukah sebenarnya lebih rendah dari yang tercatat ya? Oke, Ibu Mas Dalina dan kawan-kawan ada punya catatan tidak dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu menjalankan pembelajaran tatap muka? Kalau misalnya saja di Sumatera Barat itu kan kemarin ada ratusan siswa dari sebuah sekolah ternyata terpapar dan transmisinya ada di sekolah. Ya, jadi sebenarnya membuka sekolah itu bukan pada hari ini saja terjadi. 6-8 bulan yang lalu sebenarnya sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang dibuka, terutama sekolah-sekolah yang boarding school ya, seperti pesantren atau sekolah-sekolah kedinasan itu sudah mulai banyak dibuka. Pada sekolah-sekolah kedinasan tersebut, termasuk pesantren yang di Sumatera Barat, tentu pengendalian menjadi lebih mudah karena itu kita sebut sebagai close population. Jadi mereka tinggal di tempat yang sama, kemudian tidak terlalu banyak mobilitas keluar wilayah atau keluar dari sekolah, sehingga kalaupun terjadi kasus di sana containment-nya menjadi lebih sederhana. Mengapa sederhana? Karena wilayahnya kontak eratnya tentu bisa kita ukur ya, dan kita tentukan. Kalau penularan itu terjadi pada anak-anak yang
tempat tinggalnya itu berbeda-beda. Ini yang menjadi sulit untuk menentukan kontak eratnya. Kalau kontak erat di sekolah mungkin bisa, tetapi kalau mereka kemudian main setelah pulang sekolah, itu mencari kontak eratnya menjadi lebih sulit bagi kita. Biasanya tempat-tempat penyebaran itu ada di residen, di tempat tinggal, kemudian di kantor-kantor, di tempat bekerja. Bagaimana kemudian menghindari jangan sampai sekolah menjadi tempat baru penularan nantinya? Ya, tentu protokol kesehatan yang biasanya upaya untuk memutus rantai penularan oleh pemerintah ya. Jadi ya upaya yang harus dilakukan tentu harus bersama-sama, mulai dari 3M, 3T, kemudian juga vaksinasi juga terus berjalan, walaupun saat ini untuk anak itu masih belum ada vaksin yang cocok yang bisa diberikan pada anak, tetapi setidaknya kalau untuk mahasiswa di atas 18 tahun mereka juga sudah bisa untuk mendapatkan vaksin. Uji coba ini hanya 4 jam, kemudian anak-anak diminta untuk langsung pulang. Kalau nantinya sudah berjalan, apakah jam tersebut harus dipertahankan atau boleh ditambah? Kalau boleh ditambah, berapa jam maksimal boleh dilakukan? Ya, jadi itu yang kita sarankan agar ada mix. Mix itu artinya pada masa transisi atau uji coba ini dilakukan separuh-separuh ya. Hari belajar juga tidak terlalu panjang dan hari belajar juga tidak 1 minggu penuh, hanya 3 hari dalam seminggu. Jika kasus itu memang benar-benar sudah turun sampai tingkat terendah, itu sudah ada indikatornya dari WHO, kurang dari 5/100.000 penduduk dengan positivity rate kurang dari 5%, maka pembelajaran tatap muka itu kalau menurut pandangan kami sudah bisa dilaksanakan dengan lebih panjang. Tapi tentu pengawasan itu yang tidak boleh lengah kita lakukan. Nah, ini implementasi dari berbagai regulasi ini yang masih menjadi PR besar kita. Kita banyak mengeluarkan regulasi, tetapi monitoring dan pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut yang masih belum begitu masif kita lakukan. Ada di pengawasan. Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. 2 model melaporkan kasus filler payudara ilegal dengan membawa bukti percakapan daring, transaksi, dan rekaman video operasi. Keduanya mengalami efek samping setelah melakukan filler payudara, mulai dari pembengkakan hingga berlubang dan mengeluarkan cairan. Mereka tertarik filler payudara karena ajakan seorang teman. Dan saat ini bergabung bersama kita Mbak Dilawati dan Mecha Lee yang merupakan korban pelapor kasus filler payudara. Mbak Dila dan Mbak Mecha, selamat malam. Selamat malam. Mau siapa dulu ini? Mbak Dila atau Mbak Mecha? Siapa yang suaranya lebih bagus ini jaringannya? Mbak Dila, Mbak Mecha, oke. Mbak Mecha, pelaku sudah tertangkap. Sebetulnya dulu ketika meminta melakukan filler payudara ini, tahu nggak siapa pelaku ini? Gimana coba boleh ulang? Ini pelakunya sudah tertangkap, tapi dulu ketika di awal akan melakukan proses ini, tahu nggak dengan siapa berhubungan? Ke orang itu, langsung ke pelaku, langsung ke pelakunya. Jadi berhubungannya melalui apa? Karena ternyata kan kata polisi bukan seorang dokter, tapi seorang sarjana pertanian. Mbak tahu nggak waktu itu siapa mereka? Suaranya kok begini ya?
Ya, boleh saya ulang lagi ya. Apakah Mbak Dila tahu siapa waktu itu berurusan dengan siapa ketika akan melakukan praktek filler payudara ini? Ternyata dia bukan dokter. Iya. Taunya dia bukan dokter itu setelah ditangkap polisi atau kapan? Setelah ditangkap polisi. Oke, waktu awal-awal kenapa kemudian mau melakukan dengan orang tersebut? Apakah tahu dia mengaku seorang dokter atau bagaimana? Dia sih mengakunya kalau dia itu ada sekolah sertifikat dokter estetika gitu. Jadi aku pikir dokter estetika itu ya dokter, ternyata bukan gitu. Apa yang bawa Mbak Dila berhubungan dengan si pelaku ini? Ada teman atau lewat iklan atau lewat apa taunya? Lewat iklan. Ada pengecekan sebelumnya kebenaran bahwa dia adalah ahli estetika atau apa statusnya? Nggak ada, kita nggak ada ngecek. Nggak ada ngecek. Memang harga filler payudara itu 3 sampai 5 juta atau ini termasuk harga yang mahal atau murah? Aku rasa sih murah ya. Ketika mendapat produk yang murah seperti ini, curiga nggak? Ada kecurigaan nggak di awal ketika mendapati harga yang ternyata cukup murah ini? Instagramnya semua hasil tindakan dia bagus. Oke, jadi kenalnya dengan orang ini dan tahu hasil produknya itu melalui sosial media Instagram ya? Betul, dari sosial media Instagram. Nah, ada teman yang mengarahkan ke sana atau yang punya testimoni bahwa berurusan dengan orang tersebut akan menghasilkan produk yang bagus? Nggak ada sih, itu waktu itu aku nggak sengaja lihat iklan dia, terus aku nggak sengaja buat nanyain harganya dulu gitu, dan akhirnya ya aku tergiur. Oke. Ketika mulai ada kelainan dari hasil penyuntikan itu berapa hari setelah terjadi penyuntikan? Kayaknya 3 minggu setelah melakukan tindakan filler ya. Apa waktu itu yang 3 dirasa? minggu kita ngerasain kayak demam, bengkak, terus nyeri, nyut-nyutan gitu. Nah, setelah ada gejala itu kembali kepada si penyuntik atau ke dokter lain? Kita coba ke dokter dulu, baru kita hubungi orang tersebut, dan orang tersebut nggak ada respon, dan akhirnya ya kita coba laporin orang tersebut ke kantor polisi gitu. Oke, mulai ada kecurigaan bahwa pelaku ini bukan orang yang kompeten melakukan bedah estetika itu kapan, Mbak? Ya waktu kita ngerasain sakit, tapi kalau awal-awal itu kayak aku percayanya karena orang tersebut bilang kalau orang tersebut juga ada melakukan filler juga di payudaranya, terus aku kayak tergiur gitu, hasilnya bagus, udah gitu kan dari Instagramnya itu kan kayak hasil-hasil orang yang udah dia tindak tuh banyak gitu hasilnya, hasil before dan afternya itu udah ada bagusnya gitu hasilnya. Iya, ada yang dikenal yang sudah berhasil di sana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi belum pernah mendengar testimoni secara langsung kecuali melalui sosial media tadi itu ya? Betul. Oke. Mulai tergerak untuk melapor itu kapan? Bulan Januari. Kita waktu udah ngontek orang tersebut, tapi orang tersebut nggak ada kabar, nggak ada itikat baik, dan akhirnya ya udah kita semuanya sama-sama lapor gitu. Jadi setelah mengontak kemudian tidak ada respon, baru kemudian melapor ke kepolisian. Waktu itu bawa barang bukti apa lapor ke polisi? Kita visum, nomor ke-1 sih kita visum, dan akhirnya kita di BAP dicek semuanya. Situ aja sih. Oke, melanjutkan sama hasil gimana? Melanjutkan perawatan hasil yang ternyata sakit tersebut kemana? Ke rumah sakit, ke klinik kecantikan.
Oke, ada yang menjelaskan kepada Mbak bahwa yang dilakukan orang tersebut keliru dari dokter yang benar, dokter yang asli? Ada menjelaskan sebenarnya filler ini tidak boleh dilakukan di payudara selain di wajah. Karena kenapa aku sampai sekarang kayak bingung gitu, kenapa sih aku harus ngelakuin tindakan filler payudara? Aku sampai sekarang nggak ada kepikiran mau ngelakuin tindakan. Karena terus aku pikir aman gitu ya kan, karena selama ini aku filler di wajah aman-aman aja, nggak ada ngerasa infeksi gitu. Dan sekarang aku ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Tidak terpikir waktu itu akan sebahaya ini yang dirasakan Mbak Mecha? Iya betul, nggak kepikir. Oke, nah kalau sudah terjadi seperti ini, apa pesan dari Mbak Mecha kepada para perempuan-perempuan lain supaya tidak menjadi korban berikutnya? Ya pokoknya buat semuanya hati-hati, jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti aku. Mungkin ini menurut aku hal yang terbodoh yang pernah aku temuin, karena ini membuat aku sangat menyesal dan entah mungkin sembuh apa enggak, karena dokter bilang waktu itu si cairan ini bisa menjadi daging gitu ya kan, karena enggak semuanya bersih gitu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan ya, betul. Kami apresiasi keberanian Mbak Mecha membuka ini kepada publik. Mbak Mecha Lee, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Dan kami meminta maaf kepada Mbak Dilawati yang tidak tersambung karena ada gangguan telekomunikasi. Korban banjir bandang di Adonara, Flores Timur terus bertambah. Pencarian intensif dilakukan untuk mendapatkan korban. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda.